Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Pagi ini disehatkan, ditumbuhkan semangat dalam diri kita untuk terus mendekat kepada Allah, diberikan semangat untuk terus taat, diberikan semangat untuk terus melawan hawa nafsu dan segala godaan setan. Semoga Allah selalu memberi kekuatan kepada kita karena perjuangan ini sampai akhir hayat. Menjaga iman, menjaga amal, menjaga semangat untuk taat itu tidak mudah. Hanya akan diperoleh orang-orang yang gigih dan pantang menyerah. Ya, musuh kita itu dua, hawa nafsu dan setan, yang harus selalu kita bersiap siaga untuk melawan. Nyaman nggak mic-nya? Nyaman. Ya. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bunda, kalau jadwal saya itu kajiannya tafsir tematik. Jadi mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang kita sesuaikan dengan tema, ya. Dan tema kita adalah akidah. Akidah itu bicara iman. Kalau yang mengikuti kajian saya berurutan mulai dari tema tentang ayat-ayat kauniyah. Dulu kita mulai sejak online ya, sejak masih online, kemudian berlanjut di Manahan ya. Kita sudah membahas tentang air ya, ayat-ayat yang bicara tentang alam semesta agar kita merenung, agar hasil renungan itu meningkatkan iman, tambah kagum pada Allah, tambah cinta pada Allah, tambah takut pada Allah. Tema air sudah kita selesaikan, lalu kita masuk pada tema tumbuh-tumbuhan. Untuk tumbuhan yang pertama sudah kita selesaikan kemarin, mengkaji ayat-ayat tentang pohon kurma, ya, itu. Nah, hari ini kita akan lanjut membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai buah tin dan zaitun. Kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut nama dari buah ini di dalam Al-Quran beberapa kali. Kalau untuk buah tin memang cuma sekali aja, yang di surat tin yang kita semua sudah hafal ya. Tapi untuk buah zaitun itu dijelaskan di beberapa ayat ya di dalam Al-Quran. Sudah saya tulis di whiteboard. Ilmu harus diikat, karena kalau nggak diikat cepat lepas. Seperti kuda, kalau nggak diikat dia juga lepas ya. Jadi setelah diikat, besok-besok lagi masih bisa kita baca ya, untuk sekedar mengingatkan diri kita sendiri. Baik, kalau kita berbicara tentang zaitun, kita akan mulai dari zaitun dulu karena yang ayatnya banyak ya. Karena nanti buah tin itu mengikuti ya yang di surat At-Tin. Kalau ada yang bertanya, ngapain Bu kita
bahas ini ya. Bukannya di Indonesia susah tuh nyari buah zaitun dan buah tin ya. Bukan berarti nggak ada loh ya. Kalau dibilang susah ya, bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran ini dibantu dengan ilmu sains, temuan para ilmuwan ya, menyangkut penciptaan alam semesta. Nah, tumbuh-tumbuhan bagian dari ciptaan Allah yang melalui tanaman itu ternyata kalau kita perhatikan itu dapat mengokohkan iman, menguatkan iman kita, melahirkan pujian kita pada Allah, tambah mengagumi Allah ya, tambah nggak mau berpaling. Karena apa? Makin tahu kehebatan Allah ya, karena dia menunjukkan kuasanya itu melalui apa-apa yang dia ciptakan ya. Kita akan bahas yang pertama, ini adalah tentang zaitun, surat An-Nur ayat 35 ya. Ini ayat yang sangat menggetarkan hati kita ya apabila kita bisa memahaminya. Memang ini bicara tentang nur ya, cahaya Allah. Jadi Allah itu berbicara tentang cahayanya, walaupun zaitun nanti di sini dibuat untuk perumpamaan. Buah zaitun yang disebut di dalam Al-Quran ya, ada di beberapa ayat itu memang menunjukkan keistimewaannya. Nah, mari kita lihat salah satu keistimewaannya ya dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Gini, saya lupa apa saya sudah pernah menjelaskan ayat ini di majelis ini atau belum ya. Tapi karena ada kaitannya maka saya bahas kembali ya. Ayat ini bicara tentang apa? Perumpamaan cahaya Allah. Allah itu kan punya cahaya. Ada cahaya yang tampak, cahaya ini matahari, ya, lampu dan sebagainya. Ada nur di sini maksudnya cahaya Allah itu maksudnya hidayah, petunjuk, penerang Al-Quran itu bisa dimaknai itu. Nur itu cahaya Allah. Bagaimana kita memahami cahaya Allah yang luar biasa itu? Nah, disinilah Allah membuat perumpamaannya. Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya Allah itu kamishkatin. Kalau ada yang bisa nyimak ayatnya, buka aplikasi bawa Quran lebih bagus. Ya, mishkat itu apa? Lubang. Lubang pada dinding. Lubang pada sebuah dinding. Bukan lubang gitu, bukan. Lubang untuk naruh lampu di hotel-hotel ya, di mungkin rumah sakit itu ya, ada model lampu itu yang diletakkannya itu di lubang dinding. Kalau itu kan lubang nggak bisa taruh lampu ya, jadi dinding di lubang tapi nggak bolong, nggak tembus. Nah, itu untuk naruh lampu, itu namanya miskat ya. Nah, fiha misbah, di dalam lubang dinding tadi ada lampunya, ditaruh lampu ya, ditaruh lampu. Al misbahu fi zujajah, lampunya tadi ya ada di dalam kaca. Bisa dibayangkan? Bisa ya? Lampunya di dalam kaca, tembus nggak cahayanya? Tembus. Lagi, az-zujajatu, kacanya tadi ka'annaha kaukabun, kayak bintang. Nah, cemerlang ya, kayak bintang cemerlang. Durriyun itu berkilau, cahayanya tembus ya sampai keluar.
yuqadu min syajaratin. Nah, cahaya yang cemerlang tadi dinyalakan dari bahan bakar, ya. Ini bicara minyak zaitun ini, ya. Min syajaratin mubarakatin, dari pohon yang berkah, yaitu zaitunatin. Itu yang di highlight zaitunahnya itu loh, minyaknya. Jadi cahayanya bisa gemerlap karena bahan bakarnya bagus. Bahan bakarnya apa? Minyak zaitun. Di mana minyak zaitun ini diproduksi dari sebuah pohon disebut syajaratin mubarakatin, pohon yang berkah. Itu zaitunatin. La syarqiyatin wala ghurbiyah, ya, yang tidak tumbuh di timur ataupun di barat. Nanti kita kaji lebih mendalam tentang sisi sains, ya, penelitian ilmuwan tentang pohon ini, ya. Nah, masih bicara sinarnya. Yakatu zaituha, hampir-hampir minyaknya tadi yudi'u, menerangi, ya, walau lam tamsas hunar, walaupun dia belum kesentuh api. Jadi kualitas minyak yang super, kualitas minyak yang bagus inilah sampai membuat bercahaya. Ya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, bertumpuk-tumpuk. Ya. Nah, umpama Al-Qur'an ini cahaya. Al-Qur'an ini cahaya. Siapa yang paham ayatnya, hatinya, pikirannya paham maksud ayat Al-Qur'an, membuat hatinya beriman, melahirkan amal soleh. Jadi tadi yang diimani di hati, tapi tembus keluar cahayanya, ya, cemerlang, terlihat lewat akhlaknya yang bagus, tembus keluar lewat apa? Ibadahnya yang bagus. Nah, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita melihat orang akhlaknya terpuji, itu sinar dalam hatinya tuh tembus sampai keluar, gitu loh. Sebetulnya tadi mau menjelaskan tentang cahaya Allah itu, ya, apa namanya, berlapis-lapis. Nah, kok cahayanya bisa cemerlang? Oh lah, bahan bakarnya super, ya toh. Bahan bakarnya apa tadi? Minyak zaitun. Nah, kalau untuk keimanan, maka itu adalah hati kita, hati yang bersih, ya, disinari Al-Quran, sinarnya tembus sampai keluar, kelihatan lewat perilaku, lewat ibadah, lewat interaksi sosial. Nah, cahaya dalam arti majas. Kalau perumpamaannya tadi cahaya fisik, ya, memang cahaya gitu, biar manusia itu bisa paham apa yang dijelaskan oleh Allah. Sebenarnya Allah nih mau jelasin apa toh, ya toh, cahaya di atas cahaya itu. Jadi kok minyaknya aja udah berkilau, ya, kalau ketemu api muncul cahayanya tuh gemerlap, masih ditaruh di dalam kaca, ya, tambah lagi sinarnya itu berkilauan, cahaya di atas cahaya. Pada ayat ini minyak zaitun memang sebagai bahan untuk perumpamaan, tapi pertanyaannya kenapa Allah pakainya zaitun? Bukankah minyak itu macam-macam? Bukankah kalau bicara bahan bakar loh, tadi kan kalau bicara cahaya bicara bahan bakar, kenapa yang dipakai kok zaitun?
Nah, pasti di sini ada rahasia, ya, yang Allah telah takdirkan bahwa dari pohon zaitun ini bisa menghasilkan macam-macam produk yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, ini untuk yang An-Nur, ya, seperti ini. Pohon zaitun, buah zaitun, minyak zaitun dipakai Allah untuk perumpamaan cahaya Allah, nurullah. Ya. Nah, cahaya hidayah di sini. Berikutnya, seperti apa sih keberkahan pohon zaitun? Tadi kan disebut syajaratin mubarakatin. Nah, syajarah itu pohon, mubarakatin itu berkah. Pohon yang mengandung berkah. Berkah itu manfaat. Emang manfaat zaitun apa sih? Kok dibilang mubarakatin? Ya, baru di sini saya tunjukkan hasil penelitiannya, ya. Ya, pohon zaitun, ya. Pohon zaitun itu tingginya rata-rata sekitar 8 meter, ya. Tapi macam-macam, karena zaitun tuh ada hitam, ada hijau, ya. Jenisnya ada hitam, ada hijau. Jadi marga zaitun itu pohonnya itu beda-beda, ya. Tapi kebanyakan 8 meter. Kemudian berasal dari Punisia sebetulnya, ya, dikenal 2000 tahun sebelum Masehi. Sekarang kan 2000 Masehi toh. Lah ini 2000 tahun sebelum Masehi. Sudah dikenal tuh lama banget pohon ini. Dan pohon ini umurnya panjang banget. Kalau kemarin yang ikut kajian pohon kurma, bisa yang ada yang umurnya 300 tahun, ya. Pohon zaitun pun sama. Dia yang sampai 200 tahun umurnya itu. Ya. Dan, ya, pohon ini makin berkembang zaman itu segi pemanfaatannya makin bervariasi. Kalau orang dulu, orang zaman dulu itu biasanya untuk karena buahnya, ya, kalau kita bicara buahnya itu jelas orang dulu buat makanan. Lalu untuk pengobatan. Lalu untuk kalau orang sekarang untuk kosmetik. Ya. Kemudian sesuai dengan hasil pengolahannya itu, ya, maka akan terlihat manfaatnya. Zaitun itu kalau dipetik langsung dimakan, ya nggak enak. Jadi biasanya itu sudah dibuat asinan, ya, sudah dibuat asinan. Jadi untuk teman makan. Ya, kalau kita nasi, mungkin kalau orang Jawa ada pete gitu, ya. Kalau orang Arab itu punya zaitun, ya. Kemudian kalau zaman sekarang sudah divariasi, bijinya dibuang, dalamnya diganti wortel, dalamnya diganti lobak putih, itu nanti macam-macam di dalamnya bisa diisi. Bijinya kan diambil, diganti. Nah, dalam bidang kesehatan, ya, ini saya sampaikan manfaatnya sekarang. Ya, kenapa tadi disebut syajaratin mubarakatin? Jadi penafsiran berkah tadi, keberkahannya sampai mana sih kalau kita bicara zaitun itu, ya? Nah, kandungan zaitun itu proteinnya sangat tinggi, protein nabati, ya, nabati. Mengandung protein yang sangat tinggi, mengandung zat besi, tapi tidak setinggi kurma. Kalau kurma itu memang paling tinggi, itu tak terkalahkan kalau kurma itu. Mengandung fosfor, vitamin A, vitamin B,
Ini sudah diuji, makanya kenapa orang Eropa juga ikutan membudidayakan, karena kayak kurma juga dibudidayakan sama orang Eropa. Kenapa? Mereka sudah meneliti, hasil penelitiannya menakjubkan sekali, sehingga mereka pun kemudian kepingin membudidayakan. Ya. Nah, pertama, manfaat zaitun apa? Minyaknya itu, Bunda tahu minyak zaitun itu yang perasan pertama namanya extra virgin olive oil. Jangan salah, nanti yang diminum dengan yang dioles lain ya. Jangan sampai yang harusnya dioles jenengan minum, karena yang diminum itu perasan pertama, itu yang disebut extra virgin olive oil. Ditulis nggak usah ya, nanti aku bawa kabelnya ini kalau nulis ke sana. Udah tahu kan ya, pokoknya kalau beli minyak zaitun itu dilihat kemasannya macam-macam, yang ada tulisannya extra virgin itu yang bisa diminum ya, 1 sendok teh, 2 sendok teh dalam sehari. Manfaatnya apa meminum extra virgin itu? 1, menjaga kesehatan jantung. Ada yang meninggal mendadak sakit jantung, henti jantung ya, beritanya sangat viral ya. Bicara minyak zaitun, bicara jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. Nanti nih jagonya pembersih darah ada lagi anggur. Nanti habis ini kita bahas anggur ya. Jadi kok bisa minyak zaitun menyehatkan jantung? Ya, minyak zaitun itu menurunkan kolesterol jahat. Dia menaikkan kolesterol yang bagus. Kolesterol kan ada LDL, ada apa? HDL. Ya, kita sering kalau check up itu yang jahat itu yang LDL ya. Yang baik yang HDL tuh ya. Karena minyak zaitun itu mengandung omega 3, mengandung omega 6. Nah, kalau selama ini yang sering dikonsumsi apa? Minyak ikan. Untuk ambil omega 3-nya salmon ya. Nah, ini ternyata dalam minyak zaitun itu mengandung omega 3 loh. Jadi minum ini nggak perlu takut kolesterol, wong dia justru menurunkan kok. Justru menurunkan kolesterol. Ya. Lalu lagi, kenapa dia menyehatkan jantung? Karena dia itu menguatkan sistem kerja jantung. Ya. Dia juga pembersih pembuluh darah kan. Tugas jantung apa? Pompa darah toh. Nah, minyaknya ini juga membersihkan pembuluh darah. Jadi ini bagus. Kalau Bunda mau pakai buat masak pun bisa, cuma di sini mahal ya. Ya, kalau di Arab minyak zaitun memang buat masak. Karena di sana banyak gitu. Kalau di sini kan kita pakainya kelapa sawit ya. Kelapa aja mahal ya, tapi baru turun kemarin ya. Nah, tapi kalau sekedar ceplok telur yang butuhnya sedikit-sedikit, pakai aja minyak zaitun itu bagus sekali. Jadi walaupun dipanaskan itu reaksinya beda dengan minyak yang lain. Ya. Lagi, kalau di Arab ya, minyak zaitun itu diberikan untuk pasien-pasien gangguan jantung. Itu justru terapinya itu diberi minyak zaitun. Ya. 2, mencegah kanker. Ini sudah diteliti. Gini aja gambarannya. Kalau luka, misal kena minyak panas, kena pisau, coba. Ini yang di luar kelihatan aja, coba. Oleskan minyak itu. Terlihat hasilnya. Nah,
di dalam sana ya, apabila kita mengonsumsi minyak ini itu ternyata juga bisa mencegah kanker. Karena apa? Dia memperbaiki sel. Dia bekerja memperbaiki sel. Ya. Penelitian menunjukkan wanita yang teratur mengonsumsi lemak tak jenuh, contohnya yang terkandung dalam minyak zaitun ya, memiliki resiko lebih rendah menderita kanker payudara. Ya, ini untuk pencegahan, terutama umur 40 tahun ke atas itu yang sudah risiko, punya banyak risiko, apalagi yang secara genetik sudah ada keturunannya ya, maka pencegahannya bisa menggunakan minyak ini. Tidak ada efek sampingnya ya. Nah, kandungan fitosterol dalam minyak zaitun itu peranannya besar dalam mencegah pembentukan kanker prostat bagi laki-laki. Kok laki-laki kan kebanyakan kanker prostat ya. Kalau perempuan payudara dan rahim, maka minyak zaitun itu bagus. Tapi jika dikonsumsi secara rutin, kalau cuman sesekali nyendok ya belum ada efeknya. Jadi itu memang harus rutin ya. Penelitian lain menunjukkan minyak zaitun bereaksi dengan asam lambung untuk mencegah kanker usus. Ya. Minyak ini meningkatkan produksi enzim tiamin oksidase yang mencegah pertumbuhan sel abnormal ya, atau sel kanker. Ini yang kedua, diurutkan dari penyakit yang paling ganas ya. Tadi yang pertama jantung, kemudian yang kedua kanker. Siapa yang lututnya udah ngilu-ngilu? Nah, yang lututnya udah ngilu, ini manfaat nomor 3 itu mencegah artritis, radang sendi. Nah, kalau udah kebanyakan minum obat kimia, sebetulnya bisa terbantu dengan minyak ini ya. Tapi dengan jumlah yang cukup, maka dapat mengatasi penyakit persendian. Pokoknya kalau sudah bicara persendian ya, sholat lututnya sudah sakit ditekuk ya. Kemudian kalau ibu-ibu biasanya mungkin pergelangan tangan atau sendi tangan karena banyak dipakai untuk bekerja ya. Itu minyak zaitun bermanfaat. Yang keempat, membantu pertumbuhan tulang. Jadi minyak zaitun ini untuk lansia sangat bagus. Kalau untuk lansia menguatkan tulang, menghindari osteoporosis. Nah, memperlambat proses penuaan. Ini mesti bunda ini rata-rata kan menjelang umur 40 pasti semua ingin kelihatan awet muda ya. Minyak zaitun ini selain diminum bisa menghaluskan kulit ya. Jadi minyaknya bisa dipakai ya di wajah, tapi habis itu dibersihkan, nanti komedo kalau enggak. Jadi minyaknya dioles sambil dimasas ya, kan didiamkan dulu. Nanti kalau sudah bereaksi baru dicuci. Itu jangan pakai minyak terus keluar-keluar. Ya. Nanti karena itu bisa menyumbat ini minyaknya bisa menyumbat pori-pori terus nanti jadi komedo. Ya. Kan kalau pakai skincare itu kadang-kadang ada yang kulitnya iritasi, mungkin kulit lelah gitu. Itu untuk relaksasi minyak zaitunnya itu. Tapi kalau untuk oles nggak usah yang ekstra virgin kan mahal ya.
Jadi ada perasan pertama, ada perasan kedua, ada perasan ketiga. Sing perasan ketiga ini nggo pijet ae. Buat pijet. Nah, itu bagus untuk campuran lulur. Nah, itu bagus mencerahkan ketiak dan sebagainya. Coba nanti browsing aja lah. Pokoknya itu sudah teliti ya. Karena dia mengandung antioksidan. Minyak zaitun ini. Nah, untuk anak-anak, karena minyak ini mengandung asam linoleik omega 6, maka bagus untuk pertumbuhan sel dan syaraf pada bayi dan anak. Kalau ada anak yang punya masalah pencernaan, itu diminumi minyak zaitun bagus. Sama aja kan kita kasih anak kita omega 3 dari apa Bunda? Ikan salmon. Mahal toh? Satu botol bisa 500.000 ya. Omega 3-nya untuk anak-anak itu mahal loh. Coba jangan bandingkan kalau dikasih minyak zaitun 1 sendok teh. Beli extra virgin, kemasannya agak besar untuk membandingkan yang kapsul omega 3 yang kita kasih buat anak kita. Harganya relatif lebih murah minyak zaitun loh, dan tanpa efek samping. Boleh dicoba. Karena itu omega 6-nya tinggi sekali, membantu pertumbuhan sel dan syaraf. Ya. Jadi ini mulai dari anak-anak sampai orang tua itu menurut hasil penelitiannya itu bagus. Langsung saya cepetin, menurunkan tekanan darah tinggi dan juga memperbaiki fungsi organ dalam itu untuk pencernaan, empedu, lever, lambung ya, itu semuanya. Nah, itu tadi gini, menafsirkan ayat yang bunyinya syajaratin mubarakatin, pohon yang mengandung keberkahan. Keberkahane iki dimaknai apa sih? Oh, manfaatnya banyak, A, B, C, D, E, F, G. Itu ya Bunda ya. Jadi untuk saat ini kita bisa konsumsi buahnya, bisa beli di supermarket. Di Lotemat itu ada yang jenis hijau, dia sudah dibuat asinan. Kalau mau minyaknya ya tinggal beli di toko herbal banyak, extra virgin olive oil. Masa 2000 tahun sebelum Masehi udah dikenal, iki wes 2000 Masehi, masa kita belum ikut merasakan keberkahannya sih, kan rugi ya. Kalau hitung-hitungan harga ya dibanding makanan lain sedikit lebih mahal, tapi kan manfaatnya luar biasa. Ketimbang kalau kita makanan terus budget untuk obat vitamin jatuhnya mahal juga. Tapi ketika diganti dengan ini ya, saya kira nggak mengganggu keuangan kok. Dicoba saja gitu. Nah, ini untuk keberkahannya. Sekarang kembali ke ayat ya, yang kedua ya. Yang surat apa? Al-An'am, yuk. Yang surat Al-An'am. Ayat 99. Wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Fa akhrajna minhu khadiran tukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyah wa jannatin. Lah ini mulai wa jannatin itu. Coba. Wa jannatin min Aknabin itu anggur ya. Wa zaitun, wa ruman itu delima. Jadi buah-buahan yang disebut di dalam Al-Qur'an selain kurma, anggur, zaitun, di sini delima. Nah, mustabihan wa ghaira mutasyabih. Coba nanti kalau di rumah lagi longgar dibaca ulang surat Al-An'am ayat 99 itu, di situ ada zaitun. Ya.
bagian dari ciptaan Allah berupa tumbuh-tumbuhan yang mengandung berkah, yaitu di dalamnya termasuk pohon zaitun. Disebut lagi zaitun di ayat 141 itu di ayat yang sama. Ya. Dialah yang menjadikan tanaman merambat. Allah itu luar biasa. Kemarin yang mengikuti kajian pohon kurma, kalau kurma itu kan pertumbuhannya ke atas, menjulang ya. Kayak pohon kelapa. Ya kan? Nah, kalau pohon zaitun itu kayak beringin gini. Jadi daunnya kecil-kecil tapi rembuyung gitu loh. Nah, kayak beringin gini modelnya. Terus kalau anggur itu merambat. Sekarang kita teknik pikiran kita ya untuk membayangkan bahwa ciptaan Allah itu ada yang tumbuhnya tegak, ada yang rimbun, ada yang merambat. Pohon delima kayak apa? Udah pernah lihat? Oh ya, delima kita versi yang kecil-kecil ya. Jumlahnya besarnya hanya kayak sawo. Tapi kalau jenengan di supermarket lihat yang gedenya hampir kayak jeruk Bali, nah itu bukan delima sini. Delima itu di Arab banyak sekali tumbuh. Nanti kita bahas delima juga bersama anggur nanti. Jadi ini yang zaitun dulu. Sekarang buah kita lokal aja mahal, pisang aja udah mahal, iya nggak? Pepaya juga udah mahal. Nah, sekarang bandingkan dengan buah yang kaya nutrisi ini, selagi kita bisa menjangkaunya, maka keberkahan yang ada dari buah itu kan kita bisa ikut rasakan. Artinya Allah itu ketika menyebut nama buah di dalam Al-Quran, maka buah yang ditunjuk itu bukan buah yang remeh-remeh gitu loh. Walaupun tidak ada ciptaan Allah yang remeh, maksudnya dia mewakili buah yang memiliki nutrisi yang sangat kaya. Ya. Ini. Jadi untuk surat Al-An'am di situ Allah menyebut zaitun sebagai bagian dari ciptaan Allah yang luar biasa, yang kalau kita bandingkan dengan tanaman lain berbeda. Berarti Allah itu hebat sekali ya. Bisa mencipta macam-macam tanaman itu dengan berbagai macam jenis dan karakternya. Ya. Pohon pepaya tentu juga berbeda ya dengan pohon cabai misalnya. Nah, itu membandingkan satu jenis pohon dengan pohon yang lain itu sudah bisa menimbulkan keimanan kita. Ya, memunculkan keimanan kita. Ini buah tuh yang aman untuk segala usia. Kurma tuh bayi lahir cenger ngantek nenek-nenek aman. Zaitun ya sama, bayi lahir cenger tuh kasih minyak zaitun boleh, sampai nenek-nenek ya aman. Ya. Buah yang aman. Nah, nanti kalau kita bicara buah tin, nah itu lebih luar biasa. Tin nanti kita selesaikan dulu nih. An-Nahl 16. Yambutu lakum fihi zar'a wa zaitun wan nakhil wal a'nab wa min kullis samarat inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Nah, dari air hujan itu maka Allah tumbuhkan tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur ya dan segala macam buah-buahan yang lainnya. Kalau Al-Mu'minun yang ayat 20 itu menjelaskan bahwa pohon ini loh yang luar biasa ya. Pohon zaitun tumbuh di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu bukit batu. Bukit batu. Gunung ya yang dulu untuk terima wahyu Nabi Musa, Tursina, Bukit Tursina itu batu. Ya. Tetapi walaupun dia ini batu, ya pohon zaitun tumbuh
nyebut di situ. Luar biasa ya. Iya, ini buah yang kaya minyak loh. Dan batu, bukitnya itu saya pernah naik kok ke Bukit Tursina itu. Itu benar-benar batu. Itu loh. Tetapi walaupun itu batu, bisa menumbuhkan tanaman, yaitu pohon apa? Zaitun ini, pohon zaitun ini. Tentunya saya mau nggak ada waktu mau saya tayangkan pakai slide gitu ya foto-fotonya, tapi saya repot sekali ya nggak sempet ya. Jadi umpama bisa ditayangkan kan enak ya, ada gambarannya untuk membedakan satu jenis tanaman dengan yang lainnya. Makanya kalau ke Saudi itu koper saya tuh nggak beli gombal-gombal kain, enggak, tapi itu diisi ya beli zaitun buahnya, beli minyaknya, pokoknya produk-produk yang di sini itu mahal. Karena di sana relatif murah karena tempatnya di sana gitu loh. Minyak zaitun itu kalau orang pergi ke Palestina itu bagus. Palestina itu produk minyak zaitunnya bagus banget itu. Ya, maka kalau ada orang ke Palestina dulu, Bu Elvi beliin apa? Aku minyak zaitun tok, nggak mau yang lain. Sudah, di sana memang kualitasnya bagus. Di sana zaitun dan habatus saudanya itu bagus untuk Palestina. Ya. Pokoknya biasanya Jazirah Arab itu mereka menjual itu dengan harga yang relatif murah. Kecuali yang produk luar Prancis bikin minyak zaitun loh, jangan salah. Kan tadi saya sampaikan, begitu ketahuan manfaatnya hasil penelitian, orang Eropa tuh langsung mereka membikin. Coba kalau beli tuh dilihat made in-nya mana. Itali bikin loh, jangan salah. Itali bikin, Prancis bikin, bagus-bagus itu. Tapi kalau ada yang produknya made in Palestine, itu yang paling bagus. Di Mesir juga banyak, karena orang memang masak pakai itu, pakai minyak zaitun itu. Ya. Nah, kalau hati-hati kalau beli yang kemasannya ada kemasan kaleng, pokoknya dibaca jenis-jenisnya. Kalau bukan extra virgin, jangan diminum. Nah, berarti itu untuk luar. Gitu ya. Lagi. Untuk atin sekalian saya bahas yang buah tin, wattini wazaitun, semua hafal ya surat ini. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin Bunda mungkin sudah makin familiar karena beberapa ada yang nanam di sini, tapi memang beda ya. Buah tin itu ada tin hijau, ada tin ungu tuh hitam itu ya. Itu yang ungu tuh enak sekali. Jadi buah yang sangat lembut ya, dalamnya bijinya banyak kayak biji talok tapi lebih besar lagi ya. Jadi dimakan fresh itu krenyes, tapi dagingnya tuh lembut banget. Biasanya dipakai dokter untuk terapi orang sakit pencernaan. Khusus orang sembelit itu pasti disarankan makan buah ini. Tapi Bunda kalau ke Saudi nggak usah beli tin yang dikeringkan, karena sama mereka buah tin dikeringkan, ya. Nah itu manis sekali, ya. Untuk yang diabetes jangan. Saya tidak menyarankan. Kalau di sana yang dikeringkan beli kurma saja, tidak usah beli yang buah tin. Tapi kalau bisa menjumpai tin yang fresh, ya, tin yang segar, nah itu kesempatan ya, belusuan ke pasarnya kalau lagi musim dapat buah tin. Nah itu saya dulu pernah pulang koper yang kecil itu hanya penuh delima yang gedenya itu ya, kelapa ya, gede-gede itu, nah ya, bijinya itu diiris tuh airnya udah mancur, delimanya itu baru dibelah gitu udah sur airnya. Jadi dia kalau di jus nggak butuh tambahan air. Nah, itu nanti kita bahas lagi untuk aruman, ya. Baik.
beberapa manfaat yang Allah sampaikan di sini ini, walaupun kalau orang mengatakan gini, lah waktu Quran turun itu kan yang diajak ngomong orang Arab. Ketika mereka dikasih contoh buah-buahan yang tidak tumbuh di Arab kan mereka bingung lah. Ya, di samping, maaf ya, di samping tidak merendahkan, spionnya kok silo sekali ya. Kelihatan nggak dari karena mataharinya naik. Gimana solusi? Oh, itu digeser. Apa tuh? Rono ya? Itu apa itu yang berat ya? Oh, enggak berat. Nah, terus. Lagi. Terus dikit lagi. Nah, stop. Ya, makasih. Baik, saya lanjutkan. Buah-buahan yang lain itu bukan berarti nggak ada khasiatnya kan. Allah itu ciptakan buah sesuai kebutuhan penduduk negeri yang tinggal di situ. Oh, kita iklim tropis, dikasihlah pepaya, sawo, pisang, itu buah-buah tropis lah, nanas. Nah, ini kalau orang Arab kepengen nanas, jatuhnya ya mahal banget. Bunda tahu srikoyo? Srikoyo itu loh, yang bijinya banyak banget, yang kalau kesentuh merotoli itu loh. Di sana mahalnya luar biasa itu. Srikoyo itu. Itu kalau sudah diekspor, nggak sanggup beli kalau saya tuh. Srikoyo itu. Nah, pepaya. Saya di Mesir susah loh cari pepaya loh. Karena kita punya buah tropis. Jadi Allah tuh udah sesuaikan. Oh, Indonesia punya iklim tropis, tak kasih buah-buahan ini, gitu ya. Oh, Arab iklimnya begini, dikasih buah-buahan yang seperti itu, gitu. Jadi kalau kita bicara keistimewaan dari setiap buah-buahan itu, setiap buah itu pasti ada khasiatnya. Cuma kan di situ ada yang disebut paling kaya nutrisi dan oleh Al-Quran langsung disebut keberkahannya itu banyak. Ya, hanya dari segi nilai saja, gitu ya. Maka kalau memang kita mampu mengupayakan, ya, maka itu baik untuk kita sambil apa? Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Oh, Allah tuh luar biasa ya. Tibake zaitun kono tak tandur neng kene ya ora urip, ya toh. Nah, coba kita kalau mau ikut nanem itu biayanya besar. Kalau orang Amerika bikin kurma California pernah dahar enggak? Wong gendut-gendut itu loh. Nah, itu kan pakai ini. Budidaya rumah kaca. Jadi dia mengganti angin padang pasirnya itu pakai rumah kaca. Loh, biayanya ya mahal sekali, makanya satu pak itu kalau harganya kan pakai dolar mereka itu mahal. Niru-niru hasil karya Allah itu biayanya mahal gitu loh. Jadi setiap negeri itu sudah diberi makanan yang cocok, yang sesuai dengan iklim tanah, ya kan? Suhu itu sudah ditoto sedemikian rupa. Ya. Tapi ketika zaman makin berkembang, teknologi di bidang pangan makin pesat, orang makin meneliti, ternyata buah apapun yang ada di jagat raya ini mengandung manfaat. Makanya sekarang pepaya dulu murah jadi mahal. Kenapa? Terbukti khasiatnya.
Lah harusnya nggak gitu loh. Harusnya kayak orang Arab itu, walaupun terbukti khasiatnya karena mereka bisa produksi yang nggak dimahalin, maka di sana tetap murah. Nah, di Indonesia ini yang aneh, begitu khasiatnya gede, lo emang you tinggal di Indonesia, ini gampang tumbuh, ini keuntunganmu, gitu loh. Buat orang Arab, kurma neng kono tumbuh keuntunganmu, gitu loh. Tapi kenapa yang menjadi keuntungan kita dipersulit? Akhirnya malah impor pepaya barang, kan aneh tuh, ya. Nah ini bagaimana? Nah, pisang dulu tuh disebutnya apa toh? Pakan manuk toh? Yang makan pepaya, pisang tuh, itu kastanya rendah itu dulu gitu loh. Sekarang itu mahal. Ya, pisang aja udah 30.000. Dulu 5.000, betul enggak? Nah, iya. Nah, sekarang malah dulu kan orang apple Washington, kan ada apel Malang, betul? Nah iya. Nah makanya kalau kita mengimani Allah, percaya hidup ini sudah ditoto, ya, bahwa kita hidup di mana, disiapin makanan apa, maka itulah yang baik buat kita. Tapi apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran ini memang adalah ciptaannya yang memiliki khasiat yang sangat besar. Nah, jika kita punya kemampuan untuk ya mendapatkannya, mengapa tidak? Gitu loh maksud saya tuh, sambil kita mengagungkan Allah, ya. Diingatkan lewat makanan yang bernutrisi itu kita memuji Allah. Duh, Allah itu kurang baik gimana sama kita itu ya? Kurang baik gimana? Apa aja disiapin. Ya, tinggal manusianya ini mikir lalu memilih. Gitu toh? Ya. Kan saya mau beli apa? Ya terserah saya dan saya boleh memilih. Gitu. Nah, makanya Bunda kan sekarang seneng diet tuh supaya bodinya proporsional ya, setidaknya tidak obesitas. Nah, maka ada jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk itu. Kan sekarang paket diet mahal-mahal. Ya, ketimbang ambil yang paket mahal. Maaf ya kalau ada yang bisnis di bidang itu, saya tidak bermaksud ya. Tapi ya jika kita bisa ambil yang alami ya, ciptaan Allah yang tanpa efek samping ya, sambil kita juga pasti apa? Makin kagum sama Allah gitu loh. Ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah siapin di muka bumi ini ya, yang kalau kita pandai mensyukurinya maka akan membawa kepada keberkahan. Gitu ya. Nah, ini zaman globalisasi, antar negara nggak berjarak lagi, udah kita mau kemana aja asal punya tiket nyampe, betul nggak? Asal punya tiket nyampe. Produknya negara manapun bisa kita jumpai di sini. Orang makin gampang ekspor impor, tukar menukar hasil produk masing-masing. Yang penting punya duit, ya toh? Untuk beli semua itu sudah gampang. Ya, mau menikmati kurma yang setengah mateng, yang masih kriuk-kriuk, yo bisa. Ya enggak? Mau langganan beli, kalau minyaknya kan udah banyak buahnya ya, yo bisa ya. Artinya tidak ada kesulitan bagi kita ya untuk mendapatkan apapun yang Allah ciptakan di jagat raya ini. Selama itu tumbuhannya jek neng bumi, orang neng planet Mars ya toh. Nah, selama masih di planet bumi itu masih bisa. Nah, jadi Bunda, Quran ya itu tidak hanya bicara soal
ibadah saja ya. Tidak hanya bicara soal akhlak saja, tapi Allah itu juga bicara tentang iki loh hasil karyaku gitu loh. Ini loh ciptaanku yang bagus banget ya. Jangan sampai manusia itu nggak tahu. Nah, bahwa aku kata Allah kuasa menciptakan apa saja ya. Terlebih di musim pandemi ini temuan apa ya? Khasiat tumbuh-tumbuhan itu makin diteliti seperti serai, kunyit, jahe ya, empon-empon itu memang yang kaya kita. Indonesia yang kaya ya. Jadi kalau dulu kan sempat viral yang namanya saffron ya. Nah, itu kan produknya Arab juga ya. Saffron apalagi yang jarang dipakai oleh kita, tapi itu sering dikonsumsi oleh mereka ya, maka membuka wawasan kita bahwa ternyata Allah itu nyiapin kebutuhan kita dari A sampai Z. Mau bicara protein, buah, sayur, rempah, komplit semuanya ada. Lalu Allah kurang murah gimana? Nah, pertanyaannya, kalau Allah itu sudah murah sama kita, apa yang kita lakukan? Ya, bukti apa rasa berterima kasih kita kepada Allah itu kita wujudkan dalam bentuk apa? Mosok ya sudah dipenuhi semua, ya, cuma disuruh sholat saja masih berat, ya. Disuruh ngaji aja masih pikir-pikir. Lah, gimana dengan kekayaan Allah yang diberikan free buat kita ini? Kadang-kadang yang kita makan itu dari pohon yang nggak dirawat oleh manusia loh. Betul nggak? Ada nggak pohon yang nggak dirawat manusia tetap hidup? Ada nggak? Ada. Jenengan apa pernah lihat orang nyirami pohon pisang? Hah? Nggak ada loh. Tapi toh dia tumbuh. Emang dia tumbuh gitu aja? Ya enggak lah. Yang ngerawat siapa? Allah no. Ada orang nyirami pohon kelapa gitu? Nek nyirami cabe ya, kembang mawar tuh saya percaya gitu. Tapi kalau yang nyiram pohon kelapa, pohon pisang, pohon pepaya ya, saya tak nyirami wit kambil apa ya enak kan enggak ada. Nah, tapi bahwa pohon-pohon itu tetap apa? Tetap hidup, tetap kita petik apa? Hasilnya. Tanya orang-orang kampung yang punya pohon kelapa, kerjaannya apa? Gur ngundoi tok, betul? Lah iya. Lah itu terus kesyukuran kita di mana? Nah, oh saya nggak nanam, nggak punya pohon kelapa, tapi bisa nggak meminum airnya? Bisa no, 10.000 dapat air kelapa. Belum lagi kalau kita pikirkan bagaimana caranya ya air itu bisa masuk ke dalam kelapa. Ah sudah akal kita nggak bisa. Kita nggak nyirami kok ono banyune ya. Nah itu loh, termasuk merenungkan ya ciptaan yang seperti itu. Saya kira itu bisa menggugah semangat kita, apalagi setelah diteliti air kelapa manfaatnya ya. Kalau yang mengikuti Dr. Zaidul Akbar itu ya, wah kemudian menjadikan buah kelapa ini harganya juga naik ya. Nah, harusnya kan nggak begitu, harusnya. Ini kemurahan Allah untuk penduduk Indonesia ya. Ya kono wong Arab zaitunmu murah ya di sana. Kita di sini kelapanya yang murah. Kok nggak gitu ya? Di sini begitu dicari orang ya, buru-buru harganya dinaikkan. Jambu merah. Dulu sekilo berapa? Kalau orang kampung tuh ngantek dibuang-buang, betul enggak? Jambu merah.
Sekarang di supermarket itu dilapis ya. Nah, mahal. Nah, Bunda sekalian yang dirahmati Allah, menelaah ayat-ayat kauniyah seperti ini, manfaatnya dapat menggugah hati kita untuk makin kenal dengan ciptaan Allah, makin kagum pada Allah, makin berterima kasih pada Allah, makin mengingatkan kita kalau makan apapun sebut nama Allah sambil hati kita berterima kasih atas kemurahannya. Dengan bersyukur pasti nikmatnya akan ditambah. Dengan bersyukur ya pasti kita disayang oleh Allah. Walaupun hanya lewat memujinya ya, lewat makanan. Sehat dan sakit dari Allah. Tapi ikhtiar kita untuk sehat supaya dapat beribadah dengan baik itu berpahala di sisi Allah. Jadi makan itu jangan mikir prestis. Makan kok mikir prestis. Makan ya toh itu ya yang dipikir akan apa? Supaya sehat. Kalau sehat bisa beramal soleh kan gitu. Nek sakit apa bisa datang ke sini? Gak bisa. Nah, jadi jangan makan mikir prestis. Sekali lagi, ini zamannya kita berpikir. Makan itu pakai mikir, mana yang manfaat kita ambil, yang enggak manfaat disingkirkan. Jangan mengikuti lidah. Aku nek ngombe minyak zaitun ini mukok aku, ya toh? Nah, oleh karena apa kan enek banget. Oh, tapi dilawan. Tapi khasiatnya kalau sudah masuk ke perut, bismillah. Kan gitu. Jadi, yang makan pakai lidah tuh anak-anak aja. Karena akalnya belum sempurna. Makan kok pakai pikiran. Lah iya. Karena kita hendak menyeleksi mana yang manfaat dan mana yang kurang bermanfaat. Ya sama, kalau kurma itu, aku nek kurma piye ya, enek selang giginya. Nah, ya harus difikirkan juga bagaimana kurma bisa masuk tanpa enek. Nah, itu kan kita bisa memodifikasi ya makanan supaya lezat di mulut tapi khasiatnya banyak. Oh, dibikin infus water tuh enak, seger banget. Ya, tak tersentuh api, tidak mengurangi nutrisi. Banyak cara. Di jus yo enak, neng jangan tambah gula. Itu loh, itu sudah materi kemarin. Saya cuma ya mengingatkan kembali ya. Ibu kalau bikin salad sayuran kan dikasih minyak zaitun tuh enak. Kasih wijen, kasih minyak zaitun dulu kan. Kebanyakan pakai saus kayak Thousand Island gitu kan. Nah, gantian pakai minyak zaitun, dikasih salt sedikit, garam Himalaya itu. Terus kalau ada wijen disangre taburkan tuh enak. Karena kalau pakai kayak Thousand Island tetap di situ ada gulanya, lemaknya ya. Nah, katanya mau diet ya. Nah, ini bisa kita pakai sebagai penggantinya. Gitu. Ya. Semoga bermanfaat. Masih ada 10 menit kalau mau buat tanya jawab bisa. Nah, untuk besok bisa request betulnya. Kan masih ada anggur, ada delima ya. Kalau mau di requestkan bisa. Tetapi yang ada di Quran loh ya. Karena kan tafsir gitu loh. Kita kan lagi ngaji ayat. Jadi ya mestinya buah yang disebut oleh Al-Qur'an. Silahkan.
Oh ya, sebetulnya itu hanya varian ya, hanya varian hijau dan hitam. Itu kalau manfaatnya sama, cuma kayak gini loh, rambutan kan ada binjai, ada apa lagi Bu? Rapia. Hanya soal varian sih, tapi kalau khasiatnya sama. Itu hanya kesenangan gitu. Ada yang suka hitam, ada yang suka hijau. Itu hanya kesenangan aja, tapi dari segi khasiatnya itu ya sama. Kalau saya suka yang hitam. Tapi setelah dimodifikasi ya, misal kalau orang Arab tuh suka lobak putih. Jadi lobak putih itu dibuat asinan itu ada yang dimasukkan ke dalam buah zaitun, ada yang hanya dicampur dengan sayur-sayuran gitu aja. Yang lain? Baru satu? Oh, ya. Masih ada enggak? Kalau enggak ada tak tambahkan yang manfaatin, tadi belum ya? Jadi ini dari segi sains, Kalau proses penyerbukan buah tin itu luar biasa, tapi saya nggak bisa sampaikan di sini, kingkot dari pelajaran IPA ya toh. Saya baca sendiri di buku ini, memang dia proses penyerbukannya itu beda loh dengan pohon-pohon yang lain. Karena itu menanam pohon tin nggak gampang. Langsung aja 5 menit ini saya manfaatkan untuk buah tin. Buah tin memiliki kandungan serat yang sangat tinggi, sehingga satu hari makan satu buah tok sudah mendapat 20% serat, ya, sudah cukup untuk kebutuhan serat sehari, ya, kandungan seratnya. Lagi, menurut penelitian, buah tin berkhasiat untuk memaksimalkan fungsi pencernaan. Memang untuk dapat freshnya sulit, kalaupun ada agak mahal ya. Saya yakin Bunda sudah pernah tahu ya. Lagi, buah tin mengandung antioksidan, ya. Juga mengandung antiseptik yang dapat membunuh bakteri dalam pencernaan, lambung, usus, ya. Dia mengandung antiseptik. Mengandung omega 3 dan 6 seperti buah zaitun, menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Lalu mengandung mineral. Nah, mineralnya cukup tinggi ya. Kalium, kalsium. Pernah nggak mendengar orang sakit kekurangan kalium? Pernah? Kalau buah tropisnya kalium itu pisang ya. Tapi kalau yang buahnya mereka buah tin, itu kaliumnya juga tinggi. Biasa digunakan untuk proses pemulihan pada pasien yang sakit, karena kan ada kandungan gulanya. Buah tin itu karena rasanya tuh manis ya, sehingga untuk pemulihan pasien yang sakit itu lebih cepat ya. Ini untuk khasiat buah tin ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kondisi normal. Kalau ada rizki, Bunda bisa pergi ke Timur Tengah ya, seperti dulu, umroh, mampir Palestina, umroh, mampir Yaman, umroh ya, bisa mampir-mampir ya, bisa pergi ke pasar, bisa sambil mencari ya makanan-makanan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini, bisa ikut menikmati keberkahan ya dari tanam-tanaman yang ada di sini yang disebutkan tadi ya. Lebih menghayati lagi firman-firman Allah
lebih bersyukur lagi terhadap semua nikmatnya ya. Maka daripada plesirnya ya ke tempat-tempat yang hanya menyenangkan saja ya, maka kan lebih baik sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya, sekaligus bisa istilahnya itu kuliner kuliner yang bergizi gitulah kira-kira ya. Tapi kalau ibu beli pizza di sana itu taburannya zaitun. Kalau di kita nggak dikasih ya, oleh karena zaitun itu mahal ya. Kalau umroh masuk di Mall Asofa itu di bawah ada gerai pizza itu, di situ taburannya zaitun ya. Semoga segera bisa kembali umroh ya, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan. Kalaupun belum kesampaian setidaknya berdoa terus menerus tanpa henti ya, untuk ikut serta ya menambah kesyukuran kita kepada Allah melalui ciptaannya. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Apa? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Mata buta. Oh ya. Gini. Setahu saya, kalau kita mau cari yang ekstra virgin, itu ya memang di situ ditulis ekstra virgin. Tapi barangkali pertanyaannya gini, lah nek itu produsen asal nulis ekstra virgin, ternyata dalamnya bukan ekstra virgin, ya kayak madu ya. Kayak madu 100% murni. Nah, gimana dong cara kita untuk bedain? Setahu saya kalau minyak, kalau ekstra virgin tuh beningnya tuh kehijau. Nah, nanti perasan kedua itu udah enggak sebening itu Bu. Kalau minyak mungkin agak ketahuan gitu loh. Kalau perasan kedua biasanya warnanya itu enggak sebening yang pertama. Rasanya ya lain. Jadi kok yang pertama tuh ada sepet-sepet mengur gimana gitu, itu tandanya itu efek ekstra virgin. Jadi gimana ya, kalau belum ngerasain zaitun mentahnya, kalau udah pernah ngerasain zaitun mentahnya dengan minyaknya itu baunya itu khas gitu loh, ketika diminum oh iya wengurnya wengur zaitun, nah itu ekstra virgin. Tapi kalau sudah perasan kedua yang aroma tadi itu enggak ada dan warnanya itu sudah berbeda. Saya bukan ahlinya ya, tapi hanya menurut kebiasaan. Itu biasanya sih kalau di herbal yang dijual ekstra virgin gitu, karena mungkin perasan kedua dan ketiga itu kalau untuk pijet kan orang banyak eman-eman duitnya gitu. Tapi kalau jenengan umroh beli di pinggir-pinggir jalan itu kan macam-macam. Nah, itu reskannya kalau nggak dibaca itu ada yang bukan ekstra virgin. Nah, saya pernah mendapati yang bukan ekstra virgin. Tapi kalau belinya di sini tuh saya lihat kebanyakan ekstra virgin. Wallahu a'lam. Mungkin juga bisa tanya ahlinya ya. Itu. Apa tadi yang kedua ya? Oh, untuk mata bengkak, berarti luarnya no. Nek bengkak berarti kelopaknya gitu. Nah, coba aja dioles ya. Nggak tahu saya, tapi kalau mata bagian dalam nggak berani rasanya ya. Jadi kalau yang bengkak hanya kulitnya, kan tadi untuk kulit. Ya. Kalau saya sendiri yang sudah praktek itu kulit bagian luar ini kena minyak panas, luka kena pisau misalnya, itu bisa. Cuma kalau udah dimasukkan mata saya nggak ngerti ya.
kaitannya dengan kulit, insya Allah bisa. Sudah? Iya. Baik, terima kasih Bunda atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf apabila ada kalimat yang menyinggung, ya, itu tidak saya niatkan untuk menyinggung. Apabila ada kekeliruan dalam saya menyampaikan ilmu, semoga Allah ampuni saya. Dari saya cukupkan ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.